Jadi kan di sekolah, mungkin semua sekolah kayaknya punya permasalahan ya, baik itu tentang dilema etika maupun rujukan moral. Nah, berkaitan dengan tugas ini yang ingin Tiang tanyakan di sini, selama Bunda di sekolah atau di SMA 7 ini pernah nggak ada permasalahannya yang baik itu yang masuk dilema etika maupun rujukan moral? Kayak contoh misalnya kalau di SD kan sudah tidak ada aturan untuk tidak naik kelas. Kalau di SD semuanya harus naik, tapi dengan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang harus diambil. Nah, kalau di SMA 7 contoh kasus yang dia termasuk rujukan moral atau dilema etikanya seperti apa, Bunda? Baik, jadi karena kamu di SMA-nya tentu beda permasalahannya dengan yang SD maupun SMP. Jadi permasalahan yang kami hadapi yang berkaitan dengan dilema etika ini salah satunya berkaitan dengan anak yang melaksanakan perkawinan ini. Jadi kan kita tidak bisa menutup mata, ada saja siswa kita yang ya secara ini ya harus kawin seperti itu, baik karena adat dan lain sebagainya. Ya, salah satunya mungkin sudah menjadi rahasia umum, ada yang siswa yang harus kawin karena MBA ya, married by accident seperti itu. Nah itu kami di sini sekolah kan secara aturan kalau sekarang itu sekolah tidak boleh mengeluarkan atau tidak memberi akses anak untuk tetap melanjutkan sekolah. Antri itu apapun keadaannya, artinya walaupun dia sudah kawin, baik yang putra maupun putri ya. Kalau putra kan mungkin tidak ada masalah ya, karena secara fisik kan tidak kelihatan ya. Artinya ya bagaimanapun itu kita sebenarnya kalau dulu kita langsung bisa keluarkan anak ini kan, tidak bisa suruh pindah dan sebagainya. Kalau sekarang itu tidak boleh. Secara aturan itu memang sudah diatur di perlindungan itu bahwa sekolah tidak boleh menghalangi atau tidak memberi akses, tidak melayani anak walaupun dengan kondisi seperti tadi. Nah kalau untuk siswi yang perempuan ini kan pasti ada yang kelihatan maupun dampak yang ini kan, salah satu misalnya dihamil, misalnya hamil ini gitu kan, dan bagaimana teman-temannya juga menerima. Iya betul. Ini yang kadang menjadi pertentangan kami memikirkan dampaknya bagi teman-temannya, bagi sekolah dan sebagainya, tapi kami harus juga mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Artinya kompromi seperti itu. Artinya kami secara ini tidak melaksanakan undang-undang ini, bahkan diskusi dengan dinas sosial, DP3 2KB dan seterusnya itu sudah kami laksanakan. Akhirnya ditemuilah jalan tengah lah seperti itu. Jadi siswa seperti ini tetap kami berikan akses untuk belajar walaupun mungkin dengan perlakuan khusus. Ya, artinya anak ini kita tidak memvonis atau tidak menjudge mereka itu sebagai anak yang bermasalah, tapi itu adalah musibah bagi dia. Musibah yang tentu saja setiap orang tua maupun anak tidak ingin ya, tapi dia tetap bisa melanjutkan sekolahnya dengan memberikan layanan khusus ya, seperti dia pembelajaran di rumah hingga kesehatannya nanti pulih lagi. Dan itu sudah kami laksanakan, maupun anak yang bermasalah berkaitan dengan mungkin narkoba atau ada tindak pidana yang harus dibina di panti Paramita nggak salah ya, ada juga seperti itu. Jadi tetap kami layani. Itu salah satu yang memang benar-benar bertentangan dengan kami ingin sekolah ini juga dengan anak-anak tidak membawa dampak negatif, tapi ya seperti ini memang ada undang-undang yang harus kita jalankan. Jadi ya mungkin jalan tengah sajalah kita. Dan tentu saja kita berharap dengan adanya ini tidak berpengaruh terhadap teman-teman yang lain. Mungkin itu ya. Terus kan ini masalahnya tadi yang dengarkan masalah mengenai
anak-anak yang nikah dini, terus kemudian bagaimana dia di sekolah diperlakukan, awal mulanya cara mengidentifikasi kasus ini seperti apa, Bunda? Ya tentu saja ini adalah kerjasama antara wali kelas, BK, dan tim manajemen. Jadi ada laporan dari guru mata pelajaran dulu, ditindaklanjuti oleh wali kelas, dan nanti diselesaikan dulu dengan guru BK. Kami adakan visit, pemanggilan, dan seterusnya. Dan itu harus terdokumentasi karena dari guru mata pelajaran itu misalnya ada siswa yang sering tidak masuk, alasannya apa, dan seterusnya itu harus diganti bekerja sama dengan wali kelas. Wali kelas itu koordinasi juga dengan guru BK. Setelah dipanggil misalnya, tapi kalau sudah berubah atau ada berapa kali masih belum ada progresnya yang positif, bisa dengan atau mencari akar masalahnya seperti apa. Karena kadang di sekolah kan tampak luarnya saja, kita tidak tahu masalah sebenarnya di rumah. Dengan ada kunjungan rumah inilah baru kita ternyata anak-anak ini kadang ya memang bermasalah dari rumah gitu. Artinya dari kondisi ekonomi, dari kondisi keluarganya itu memang tidak mendukung. Orang tuanya saja sudah kadang angkat tangan ya. Ya seperti itulah itu. Nah itu yang harus kita carikan jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Kemudian selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mengenai kasus yang tadi kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana? Tentu saja melibatkan semua pihak, artinya dari wali kelas, BK, tim manajemen itu semua kita libatkan, kita minta pendapat, kita diskusikan. Dan tentu saja harus sesuai dengan aturan. Artinya kalau melihat dari ini ya, kita sendiri di sekolah kan kayaknya di sekolah dianggap apa begitu kan, kok enak sekali gitu. Tapi kita juga harus melihat bahwa ini memang ada undang-undang yang harus kita laksanakan, suka tidak suka. Cuma dalam pelaksanaannya itu mungkin yang perlu teknisnya seperti apa itu yang lebih didiskusikan di tim. Berarti setiap ada kasus yang dihadapi di sekolah itu prosedurnya seperti tadi ya Bunda ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kayak kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, yang paling tepat, oh ini cocoknya kayak begini, yang biasanya dipakai kalau ada kasus. Jadi kalau menurut saya komunikasi itu penting. Karena seperti tadi seringkali yang kita lihat itu sebenarnya tidak yang terlihat keseluruhan. Kita mungkin hanya melihat dari satu sisi yang kecil saja. Ya itulah perlunya sebelum mengambil keputusan ditelaah dulu, dicari dulu masalahnya. Salah satunya dengan menjual rumah, dengan mencari permasalahannya. Barulah diskusikan bersama. Terus itu efektif insya Allah, karena itu adalah keputusan dengan bukan hanya satu orang ya, tapi dengan melibatkan pihak yang terkait. Baik, Kak, selama ini ada nggak kira-kira hambatan yang dihadapi selama Bunda ngambil keputusan yang misalnya untuk menghadapi kasus ini baiknya seperti ini, ada nggak tantangannya? Atau jelas ada ya. Jadi pertama itu dari siswa yang bersangkutan, siswa dan keluarganya. Kadang padahal secara ini kan mereka pihak yang tapi kadang ngotot gitu ya, tidak memahami aturan, tidak paham bahwa kita ini melaksanakan ini untuk kepentingan anaknya. Jadi mereka ya mungkin ya karena mungkin pendidikan juga ya di orang tua kan kadang itu sih yang jadi kadang hambatan yang terbesar. Tapi itu bisa ini kan dengan melibatkan misalnya kepala lingkungan setempat dan sebagainya untuk membantu kita. Dan tentu saja diberi pemahaman ya. Itu makanya kami ke depan ini lebih banyak melibatkan orang tua. Contohnya dari awal kelas 10 ini begitu masuk kan sudah kami ada komunikasi dengan orang tua. Selanjutnya nanti kelas 10 ini juga sudah melaksanakan tes asesmen untuk tes psikologi untuk database bahwa siswa atau anak ini
minat, bakat dan lainnya seperti ini. Nah itu nanti kami komunikasikan dengan mengundang orang tua kembali agar nanti ke depan orang tua lebih memahami anaknya gitu. Potensinya apa, misalnya kesukaannya atau bakat minatnya lebih cenderung kemana, ini akan berpengaruh terhadap pemilihan nanti kan. Kan sekarang ini tidak ada jurusan IPA, IPS dan seterusnya seperti yang dulu ya. Lebih ke kalau kelas 10 itu fase E, kelas 12 itu fase F. Nah di fase F inilah mereka nanti akan memilih mata pelajaran pilihan yang akan sesuai dengan cita-cita mereka nanti melanjutkan kuliahnya kemana. Dan itu dari awal harus dipahami oleh orang tua. Karena ada orang tua kadang yang beranggapan bahwa eksak atau sains itu yang paling keren gitu. Iya, betul. Yang betul. banyak masih masih kan, ada anunya. padahal anaknya kadang kecenderungan bahkan minatnya ke sosial. Betul. Nah biar tidak terjadi Seperti pertentangan. Artinya orang tua memahami anaknya, oh ternyata memang anak saya, ya memang saya pinginnya anak saya misalnya jadi dokter, tapi anaknya mungkin lebih senang ke ilmu sosial, lebih ini kan. Jadi ya seperti itu biar orang tua mendukung lah. Jangan mau mengikuti ininya dia ya. Betul. Mungkin itu. Dan itu kami coba dari kelas 10 sekarang ini lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian kalau untuk misalnya dari kasus-kasus yang tadi ada jadwal khususnya nggak Bunda, misalnya ini atau hanya selesai saat itu saja yang diselesaikan permasalahannya, atau ada tindak lanjut dari jadwal, ada nggak jadwal khusus, oh kasus ini sebaiknya minggu depan harus pakai begini, kemudian sebulan selanjutnya harus kayak begini, ada nggak kira-kira? Tetap di setiap kasus itu tetap ada deadline. Artinya ini kan berkaitan juga dengan siswa. Artinya siswa ini misalnya dia melanggar aturan atau tidak, ini kan ditangani melalui ini dulu tahap pertama, kedua dan seterusnya sampai dengan mungkin yang paling ini ke skorsin dan sebagainya. Tapi itu ada ada deadline-nya, harus selesai. Dan kalaupun masih sampai ini terjadi, kami ada konferensi kasus gitu ya. Konferensi kasusnya jadi mengundang orang tua, BK, wali kelas dan ini sudah kita laksanakan loh, ini tahapan-tahapan. Tapi kok tetap ini bagaimana seperti itu. Itu sudah finalnya lah. Berarti tidak, misalnya kayak di SD kan Tiang kan hari itu misalnya dipanggil hari itu harus diselesaikan, walaupun memang akan ada si tindak lanjutnya seperti apa, tapi kan di sini kan seperti yang Bu Guru Ningsi bilang harus melalui prosedur di guru BK dulu, wakaseknya dulu, kesiswaannya dulu, panjang lah prosedurnya. Kalau di SD kan mungkin jadi itulah bedanya. Kemudian tapi bentar dulu, itu tergantung kasusnya juga kan. Artinya kalau kasusnya kecil bisa diselesaikan guru mapel, wali kelas dan BK selesai. Ini kadang kan yang masih progresnya belum atau masih ada. Tapi kalau kasusnya misalnya cuma berantem hanya karena saling olah ini atau ini, ya biasanya panggil orang tua, datang wali kelas, BK, ini sudah bisa maaf-maafan, janji ini selesai enggak, seperti itu. Tergantung kasusnya. Tapi selama ini kasus yang paling berat yang berkaitan dengan etika moral, kasusnya seperti apa Bu? Ya itu tadi yang hamil itu. Iya, SGI yang kecelakaan. Bahkan sampai melibatkan berapa instansi ya seperti itu, kantor panggil juga. Menurut saya itu yang paling berat ya. Ditanya Bunda termasuk KPAI katanya. Iya, perlindungan anak. Jadi dia ada tim dia itu dari dinas sosial. Bahkan kemarin terakhir pertemuan di wali kota itu di kantor DP 3 KB itu dari lingkungan, dari semua dinas lengkap itu, seperti gelar kasus gitu ya. Waduh. Artinya enggak nyangka ini kan anak yang sebenarnya kompleks masalahnya. Ini kan dia pacaran dengan orang luar, hamil, dia kawin, dia beda agama, orang tuanya tidak terima. Belas gitu kan, ya belas ya diambil. Tapi yang ini mau saja, yang cowok juga, keluarga yang cowok juga Tetap jangan sampai ke SARA gitu kan. Kok kita ini mohon maaf mungkin ada yang agama ada Islam semua. Jadi kita ini kan enggak apa-apa ya.
kan ini Bali. Nah, dia kan ganjarnya itu menarik yang perempuan ini. Oh, masuk. Iya, dan dia bawa-bawa mau diarah-arahkan ke sana karena kenapa kalau ada kita dari yang Hindu mau ini kok dihalangi, padahal dari kita kalau yang perempuan misalnya kawin masuk Islam enggak kita ini. Tapi kan ada undang-undang perlindungan anak bahwa si usia sekian itu kan masuk anak-anak. Itu yang kita ini. Bahkan dia kalau keluarga yang perempuan ini tidak terima, dia kan bisa nuntut ya. Iya, betul. Nuntut bahwa dia masih ini di bawah, di bawah umur. Kalau kita mau panasin kan bisa seperti itu. Nah, itulah makanya langsung dia diamankan di dinas sosial nih di Suranadi, itu ada khusus untuk rumah perlindungan, dan ternyata di sana banyak juga. Itu dijaga benar itu. Ya, seperti itulah. Kita berusaha juga menyelamatkan akidah ini termasuk ya, jangan sampai lah. Iya, betul. Karena ada berapa ini juga kita kecolongan, sudah kita usahakan ternyata karena yang kena begini nih dia kadang mau lari dari sudah dikurung sama orang tuanya. Kalau masih Dia di rumah lari masih dari bisa ya. jendela. Oh, Masya Allah, sampai kita nggak tahu apa dia ini kan ya. iya. Sekarang setelah di Suranadi aman ya Bu? Iya, karena di sana penjagaan dari yang itu pernah keluarga yang cowok tuh bawa satu mobil ke sana, tapi ya udah nggak pernah dijaga benar-benar. Tapi kita di sekolah terus terang ini benar-benar jangan sampai hanya berapa orang yang tahu gitu. Pertama untuk kan yang siswi ini ya, Iya. jadi ya kita rahasiakan. Artinya kalau dia kembali ke sekolah lagi kan ya beban ininya itu jangan sampai ini gitu. Kita terima kembali sesuai ini aturannya. Sempat berdebat lama sampai kalau kepala sekolah ini nanti ya ke dinas saja begitu. Artinya kita dianggap tidak kooperatif lah waktu itu sempat. Ya, setelah diskusi memang aturannya sekarang seperti itu. Apalagi hanya gara-gara bolos terus kita keluarkan itu. Iya, betul. Ini yang jelas-jelas melanggar etika, moral dan sebagainya ya. Kadang kan jangankan ini, yang aja sudah sekolah punya kewenangan mengeluarkan. Kalau sekarang benar-benar ada undang-undang ini dibawain. Aduh, Kita jadi juga serba salah. Sekarang anak-anak sekolah normal lagi. dan kadang-kadang gimana ya? Merdeka sih merdeka, cuma Betul. kebelasan kalau kayak gitu. Ya. Betul. Kan hampir semua sekolah ini yang Mengeluhkan terkait ini. Ya, kalau kita Artinya- PAUD mungkin SD yang itu tidak boleh menolak anak ABK. Oh, Berat sama. juga. Inklusi. Kita juga Kita inklusi. Banyak orang nih dari kelas 3. Iya, kan kita kadang tidak terdeteksi itu. Betul. Ini Orang tuanya ini juga tidak sebenarnya jujur. berkebutuhan khusus Ah, karena iya, betul. secara fisik kan dia normal Normal, saja. iya, benar. Dan kita nerima kan ya paling ngelihat secara secara di luarnya saja, nggih. Tapi setelah mengikuti pembelajaran baru ketahuan ternyata ketahuan. dia Betul. kan ABK itu tidak harus yang misalnya tunarungu Iya, yang lain. betul. Cuma ada yang delay. terlambat memahami itu Iya, sebenarnya betul. ada kebutuhan khusus Betul. dan itu pun harus ditangani secara khusus. Iya, betul. Tidak bisa dia anunya sama dengan Iya, temannya yang normal. nggih. Cuma kan kadang kita tidak punya tidak punya keahlian Iya, untuk Iya, teachernya iya. bekerja sama dengan SLB. Iya, betul, Bu. Dan SLB juga jarang, dia juga menangani itu udah mau juga pun kita ajak kerjasama. Cuma memang harus punya keahlian kan? Iya. Iya, Tidak khusus. sembarangan. Tidak sembarangan. Jadi yang misalnya kuliah di jurusan psikologi aja, dia itu harus mengambil Bagian profesi cabang. lagi. Iya, ada lagi bagiannya. Iya. Karena memang ya itu ada tahapan-tahapan untuk bagaimana misalnya, apalagi anak yang autis ini yang paling ini kan. Iya. Autis itu kan padahal kadang pinter dia sebenarnya Iya. ya, dia punya kelebihan. Cuma kadang dia kan tidak bisa fokus, tidak bisa ini apa konsentrasi namanya. nggak terganggu. Nah itu yang harus diarahkan bagaimana supaya dia bisa misalnya diajak ngobrol, ngomong begini dia fokus sama yang kalau aktif dia kan bahkan
kelebihan aktifnya ya. Iya. Apalagi di SD Bu ya, kita disuruh nerima anak-anak inklusi kan udah berat dengan murid kita, ditambah lagi dengan murid yang mau Inklusi. masuk murid inklusi itu kan kita juga nggak punya skill di bidang yang kayak gitu. Emang harus khusus yang SLB yang harus menangani masalah itu, tapi kan peraturannya kita kembali lagi peraturan yang Peraturan. itu lagi dilema juga jadinya Bu. Bu, kemudian kalau dalam kasus ini kan ada ndak seseorang atau teman atau yang paling memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang misalnya terhadap kasus yang tadi? Ya tentu saja ada kita dengarkan yang sudah yang sudah pengalaman. Pertama kita tanyakan dulu ini yang mengenai aturan ini. Iya. Nah kalau di sekolah ya yang banyak saya diskusi ya waka kesiswaan karena memang bidangnya. Iya. Jadi walaupun kepala sekolah kan hanya tahunya sedikit ini Iya, betul. itu makanya harus ada waka-wakanya ini yang memang menguasai bidangnya masing-masing. Jadi kepala sekolah sebenarnya tidak pinter dia cuma memanfaatkan orang. Iya kan? Iya betul. Kemudian Bu kan ini banyak sekali kan kasus di sekolah ini. Pembelajaran apa sih yang banyak Ibu sudah ambil dari banyaknya kasus yang ada di sekolah Bu? Jadi kalau pelajaran yang Ya. saya ini kembali lagi pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi. Komunikasi itu kadang Ya. yang ya Betul. karena komunikasi ini bisa yang membuat sesuatu menjadi lebih baik atau menjadi lebih parah atau buruk. Iya betul. Karena iya jangan hanya sedikit saja ya kalau salah mengkomunikasikannya Iya. yang seharusnya masuk ke baik bisa Iya, jadi malah bisa salah jadi kalau saya itu ya Oke, betul. begitu pentingnya komunikasi ini Persepsi. jangan ya makanya saya selalu ini kan ya Bu ya sering saya ingatkan Bunda. jadi jangan diam aja ngomong apapun itu mau pahit mau manis Oke. lebih baik ini daripada dipendam Iya betul. pendam ini yang Nggak baik. iya apalagi ngomong di belakang. Nah, iya benar dah. Persepsinya Saya beda. tanya aja guru-guru ini saya selalu bilang di depan ini. Betul. Jadi kalau ada kan Ya, betul. kalau ada masalah kita cari sama-sama Sama-sama solusinya. karena kan dengar dari ini terus ini Iya. ini atau Persepsinya ngerumen beda. di belakang Iya, kan betul. itu nggak seperti itu. Iya betul. Saya rasa itu ya komunikasi kadang yang Komunikasi. selalu membuat misalnya sederhana menjadi heboh Iya atau benar lah Bu. karena kan mereka nangkapnya beranggapan atau mendiskredit seperti ini padahal belum tentu seperti itu. Iya, Nah itu betul. baiknya Bicarakan. dibicarakan dan saya selalu bilang saya open artinya terbuka menerima kritik atau apa. Mindset. Keren Bu, keren. Tanya Bu Ningsih saya selalu bilang ayo ngomong gitu jangan. Artinya kan mau berkembang gitu, bukan untuk hanya kepala sekolahnya saja, tapi untuk semua sekolah. Jadinya kalau ada kayak begitu kepala sekolahnya menerima kritikan kan bagus. Jadinya kita juga di sekolah Ya, kan karena kan ada belum- kita pendam kan. Kan tadi udah saya bilang kepala sekolah sebenarnya tidak pintar dia cuman artinya pasti dengan segala kelebihan kekurangan kita perlu komunikasi orang. Iya betul. Itu aja sih Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, mungkin Bu Guru Titin ada tambahan yang mau ditanyakan? Ini lengkap ya, ada yang PAUD, ada Ya, tiap SD, PAUD, SMA. Dua-dua SMP aja nggak ada. SMP ada. SMP nggak ada. Yang kelompok Timur ada jenjang yang kelompok Lombok Timur yang ada di sini. Lengkap di Satu kelompok berapa orang? ada yang 6, ada yang 4, kita dapat 4 Bu. Oh, Lombok Timur yang 6. Nggak apa-apa sedikit tapi yang penting kompak. Ya, itu Bunda. Terima kasih. Dan ini gila Bu anaknya. Oh, itu, Terutama yang ini Bu. Tapi kalau tidak ada Bu Ningsih tidak seru di kelompok kita. tapi dia termasuk yang apa adanya gitu ya. Ya. Iya, dia langsung kalau dia Langsung to the point. Saya suka artinya Iya, kita juga suka Bu. Dan diketemukan dengan yang apa adanya. Berat, Apa tapi adanya. suka Bukan ditembak. Iya karena kan lebih enak ya kalau ya jangan manis di depan tapi di Ya, belakang. betul. Sangat itu yang membuat komunikasi negatif. Baik Bunda.
Tadi luar biasa gitu Bunda ya. Saya juga bisa ATM kan. Cuma bedanya kalau saya kan sekolah swasta Bunda, banyak sekali tingkatannya harus berkoordinasinya gitu. Jadi Bunda dari semua permasalahan misalnya bujukan moral ya ke apa tadi mental tadi, berarti ada momen pasti dalam komunikasi itu artinya refleksi gitu Bunda ya. Apakah Bunda sebagai leader nih di SMA 7 apakah mengadakan juga Bun kegiatan refleksi? Oh mungkin kalau bahasa kasarnya ada family gathering nah gitu nih Bun. Ada nggak event yang di situ adalah refleksi semua guru atau civitas sekolah gitu? Iya, kami setiap tahun memang ada family gathering, ada refleksi juga kan, ya curhat-curhatan gitu. Oh iya, baik. Jadi tidak, sebenarnya kalau kami di sini ngumpul-ngumpul itu sering. Iya. Artinya tidak harus di dalam bentuk diacarakan atau ada kegiatan. Oh iya, tidak formal artinya. Iya, lebih banyak malah tidak formal. Saya ke ruang guru ngajak ngomong, terus tanya-tanya itu kan Oh, iya. salah satu lebih spesifik iya, ya. jadi guru lagi piket saya ikut di sana kan, Iya. mungkin malah teman-teman lebih enak ngobrolnya kan, Betul. menyampaikan apa saja. Bagaimana Bu? Benar enggak? Bisa di cross check kan? Iya. Saya malah kalau kegiatannya terlalu formal malah agak gimana ya? Ya, jadi kesenjangan jaraknya. Iya. Saya selalu menekankan ke teman-teman, pada dasarnya kepala sekolah itu guru. Kepala sekolah itu hanya tugas tambahan saja ya. Jadi sewaktu-waktu bisa jadi guru, artinya jangan terlalu melihat kepala sekolah itu apa begitu, enggak. Jadi ya kita sama tugas pokok kita sebenarnya sama. Baik. Tugas tambahan kepala sekolah hanya tugas tambahan itu yang harus diingat ya. Iya. Jangan rasa lagi saya kepala sekolah nih. iya. Iya, betul. Artinya Kalau saya mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Sangat luar biasa. Pak Wir, monggo Pak Wir, ada tambahan? Cukup kayaknya saya. Enggak? Oh iya, Cukup itu ya. Jadi refleksinya Banyak yang kita sama dapat Bunda ya. itu Ya, mudah-mudahan kalau ya. bisa kenapa tidak di lingkungan sekolah ngerujak ya Bunda ya, petik mangga di depan Iya. bareng-bareng. Itu kamu mangga tuh duduk di sini ada Bunda ada buku nih. bubur jak Petik luar Bunda. kita di sini alhamdulillah ya kekeluargaan. Kalau Bunda udah kepanasan nih, Bunda masa udah ke ruangannya sana ada. Ada. Panas semua. Jadi Sayang, menurut saya ya. keberhasilan sekolah itu bukan karena kepala sekolah tapi karena tim dan Orang-orang di gurunya. dalamnya. Betul. Walaupun kepala sekolahnya berarti punya. Iya. kepala sekolahnya hebat tapi kalau tim ininya tidak Iya, mendukung betul. Nggak jalan. itu nggak. Ya, jadi itu perlunya tim yang Kompak, solid, yang Iya, kompak, betul. yang Jadi akrab. dari hutan belantara menjadi taman berbunga-bunga kan ya Sabur? Iya, dia salah satu program kita di belakang itu lah kemarin berapa bulan yang lalu lewat di belakang Iya. samping ini kan Hutan. itu iya dia tempatnya buang sampah. Nah, langsung mikir aduh gimana caranya airnya momen P5 kan pun kita ada tema ini mau bercocok tanam Langsung. kita sulap Pak, di belakang itu sekarang bisa dilihat tinggal Selesai, anunya Bunda. saja gazebo-nya saja yang belum Ya, siap. tuh. Tenang Bunda, selesai gazebo kita ngerujak. Jadi anak-anak kita buatkan Bunda ya. tempat Tempat tanam. Iya, Bercocok tanam. bercocok tanam ya. Dengan tempat untuk mereka berjalan bisa selfie dan lain sebagainya. Ibu udah lama jadi kepala sekolah, udah berapa tahun? Kalau di sini baru setahun. Baru setahun. Juli dulu ya setahun Selamanya lah. Selamanya katanya. Tapi yang lama itu saya di SMK yang lama. SMK berapa? SMK 6 dulu di SMK Babakan. Oh iya, dibawakan. Pengalaman kepala sekolahnya udah berapa tahun jadinya? Berarti Job pertama di sekolah mana Bun? Waktu menjabat kepala sekolah pertama. SMK 6. Oh, 2000. Januari 2018. Berarti berapa? 6 berarti Bunda masuk langsung kena gempa waktu itu punya tahun gempa, tahun gempa. Biasa. Sudah SMK 6 pindah ke sini. pindah ke Udah ya? sini Juli ya pindah ke Ya, sini. ya, jangan dong. Ini masa bilangnya pun masa pun bilangnya pindah ke SMA 9 jangan dong. Keren ya. Kita sih nyaman di sini ya Bu ya.
waktu budaya, ya itu sudah. Makanya maaf Bunda tadi nih sih kan nggak ikut karena kan pergi wawancara. Ya bagaimana? Jadi sama Bu Nengah, Bu Istiqomah, Iya, angkatan, Dosen angkatan saya, waktu dosen cakep. Ya. Sebelum Tapi beliau langsung di sana terus nih Bu. Iya, istiqomah. Istiqomah. kalau Istiqomah belakangan biasa duluan dia diangkat jadi kepala. Perasaan dulu tugasnya SMK 2. Dulu nanti yang saya tahu SMK 3. SMK 3. Saya dulu SMK 2 lama menjadi guru. Iya Bun, saya ingat saya selalu ngantar serabi ke sekolahnya Bun. Oh gitu. Iya ini yang dagang serabi. Soalnya saya dulu megang kantin, megang BST, Sama Bu ini, saya lupa yang labu api itu loh Bun. siapa yang di Labu Api? Guru Sunario atau siapa lupa. Tuh dia. Iya, wah, lupa. Ada Mesti dah saya baru buka Bu Titin. Anterin serabinya ke SMK 2. Guru SMA itu doang yang ngatain ningsih. Enggak, gandalannya Bunda dulu lupa saya yang di Labu Api itu Bun. Guru SMK 2. Bu Ratna ada. Oh iya Bu Ratna. Banyak soalnya di Labu Api itu. Ya Bu Ratna ya. Ada Bu Nurul. Ratna Sugito ya Bun ya Bu Ratna. Mesti saya baru nyalain tunggu tuh sudah SMK 2 ya biasa. Mesti SMK 2. Banyak teman kita beli ini, soalnya satu beli semua. Semua beli. Jadi sekali Di santer Desa 3. Agung? Bukan Bu yang Labu Api Bu Bukan di Labu Api. Situ maksudnya di Dasar Agung. Oh iya sekarang Dasar Agung tinggal. Dulu kan Pas Ratna sama Bu Ratna di ini. Di Labu Api waktu itu. Itu juga gurunya banyak di SMK 2 ya. Banget masa bingung. Ini kan pesan pokoknya 300.000. Terserah mau bagaimana modelnya pokoknya 300.000. Kalau nggak Bu Ratna tuh ada yang satuan Bun. Berdua deh Bu Ratna. Orang beliau pengusaha aja di sana kan bagian-bagian. Iya. Iya, siswa kita banyak yang ini, makanya biasanya kan saya dulu di Di pemasaran. SMK udah ya, di SMK. SMK ngajarnya kan pemasaran, penjualan kan. Jadi kalau pesan apa tinggal nelpon siswa kita dulu ya, alumni. Ya alhamdulillah mereka inilah sukses jadi yang jual online, yang Alhamdulillah. Ada kebanggaan tersendiri ya Bun. jadi kan paling tidak kalau belajar di mereka mendukung. Betul, udah mendukung perekonomian. Nggak banyak sih sebatinya juga nggak banyak. Iya. Tapi berjalan bertumbuh itu yang Dan juga kalau ada siswa atau orang yang kan ngapain ke orang lain kan Iya. belajar. Biasanya saya sih seperti itu. berarti Bunda bersamaan dengan Pak Lalu Muhaimi ya Bun ya dulu ya? SMK 2. Iya, ini yang sekarang tapi sudah tidak ada sekarang ya. Pak Humaydi apa Pak? Lalu Muhaimi Bun. Saya di SMK 2 itu dari 2001 sampai Iya, Pak Muhaimi 2018. nyambi jadi dosen IKIP juga Bun. Banyak udah SMK 2 nyambi di dosen IKIP. Tapi kalau Bunda dari SMK 2 guru langsung jadi kepala sekolah di SMK 6 Nah, ya. langsung. Terus dari SMK 6 malah langsung dipindah ke SMK. Udah tutup dari sini. Tutup dari sini. Bagaimana nih sih sayang sama Bunda? Tutup dari sini. Dari SMK SMA gitu ya. Iya, yang ini jalan, terus Bunda duduk aja di ruangan. Soalnya sudah banyak kita punya program. Iya. Belum ini nanti ini astaga lupa. Kamu tetap masih di sini ya gitu ya. Ya Bunda ya. Jangan sudah begini. Yang penting Bunda tetap sehat, senyum aja di SMA aja. Gimana nih sudah saya? Keren. Coba Jangan kita lupa, apalagi ini tahun politik kan. Betul. Nggak tahu siapa yang menang tuh. Iya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah berencana. Tidak mempengaruhi, yang penting Bunda tetap di sini. Kalau yang Bu Linsi, Iya. kalau yang menang sesuai anunya Bu Titin kan Bu Titin tinggal telepon beliau. Jangan dioper-oper Pak. Jangan begitu dulu. Nanti kita ngomong. Benar Bu. Pokoknya nih I love you. Bu, terima